Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya siapa? Nama saya Bangsa, Pak. Bangsa, Ade Bangsa. Oh, kelas mana ini? Kelas 7B. 7B. Oh, Ade Bangsa itu dari kelas 7B gitu ya. Iya. Sebelumnya ke sini itu ada permasalahan apa ya, Dek? Kalau boleh tahu. Saya candu nonton film dewasa, Pak. Jadi ke sini tuh mau ini ya, mau konseling. Mau konseling, iya. Sebelum kita masuk ke sesi konseling ya, Dek. Alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya konseling ini atau curhatan Ade itu bisa bermanfaat dan bisa merubah, dan intinya supaya lebih lancar gitu ya, Dek. Untuk berdoanya Bapak bimbing langsung ya, atau Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan, Adik, di sesi konseling ini bisa ada waktu 4 kali 45 menit, 1 kali 45 menit gitu ya. Dan di sini Bapak mengutamakan asas kerahasiaannya. Seperti kalau misalkan Ade canggung karena takut ini keluar ceritanya orang lain tahu gitu, insyaallah Bapak di sini akan menutup rapat tentang permasalahan Ade. Jadi Ade di sini diberikan keleluasaan atau diberikan kebebasan untuk menceritakan apa yang Ade rasakan gitu ya. Sebelum kita masuk itu kita harus diingatkan dulu untuk sesi itu ya. Ya, Pak. Apabila ntar kalau misalkan kurang atau gimana juga bisa diajukan lagi, bisa via chat atau langsung ke Bapak kembali ya. Ya, Pak. Oke. Nah, untuk menelusuri lebih lanjut permasalahan Ade, boleh diceritakan dulu untuk permasalahannya. Baik. Jadi awal saya kecanduan tuh begini, Pak, awalnya. Saya tuh kan pulang sekolah tuh sama teman. Nah, teman tuh iseng-iseng gitu, ngintip orang seperti saya juga malu kan nyeritainnya. Nggak apa-apa, di sini kan Bapak kan hanya kamu dan saya gitu yang bisa ini. Sebelumnya Bapak boleh tahu atau latar belakang kenapa Desa Arif itu De Bangsa itu bisa kecanduan. Jadi sehabis kejadian itu malamnya saya kepikiran, Pak. Emang gimana sih kalau kita melihat lawan jenis itu tanpa busana seperti itu. Saya penasaran dan akhirnya saya mencari tahu tuh di Facebook, di apa, ternyata banyak link-link yang memang mengarah ke film seperti itu. Dan akhirnya De Bangsa itu kecanduan atau penasaran kayak gitu apa enggak? Iya, saya kecanduan nonton film itu, sekalipun rasa penasaran saya udah hilang ya, Pak. Soalnya kan rasa penasaran saya itu di awal cuman pengen tahu aja, tapi ternyata kok setelah tahu saya malah candu gitu, Pak. Ketika saya nggak nonton film itu, kalau malam tuh rasanya ada yang kurang gitu tuh, Pak. Saya jadi susah tidur, jadi gelisah, jadi gimana gitu. Iya, Sarit. Nah, di sini tuh menonton video secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan kecanduan itu. Awalnya kan Desa Arif itu karena penasaran ya. Nah, kecanduan ini membuat seseorang tuh sulit berhenti, bahkan merasa bersalah setelah melakukannya atau tetap mengulanginya gitu ya. Nah, dalam Islam hal ini termasuk dalam perbuatan zina mata De Bangsa.
gitu. Zina mata yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina bagian anak Adam, maka dia akan mendapatkannya. Tidak bisa dihindari, zina mata adalah memandang. Jadi gitu de bangsa. Kalau kita terus menerus melihat video dewasa itu termasuk zina mata de bangsa gitu. Di bangsa tahu nggak dampak negatifnya menonton video yang dewasa itu? Tidak tahu Pak. Itu dampak negatifnya gimana Pak? Nah di sini tuh dampak negatif secara Islam itu yaitu menurut keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu menurun. Terus rusaknya citra diri dan rasa malu di bangsa. Terganggunya konsentrasi di bangsa, belajar atau bekerja itu terganggu di bangsa gitu ya. Dan ketergantungan dan rasa ingin mengulangi terus-menerus itu. Kecanduannya itu terus karena bergebu-gebu karena dibiasakan untuk menonton itu. Nah, di situ juga ada potensi besar untuk melakukan dosa yang lebih berat. Nah, kalau misalkan di bangsa gitu ya, tidak ada keinginan untuk berhenti, di situ bakal muncul melakukan yang lebih besar. Ya mohon maaf itu ya, di bangsa juga tahu itu ya, mudah-mudahan jangan sampai gitu ya, gitu. Terus di bangsa itu ada keinginan untuk berhenti atau gimana? Iya Pak, saya punya keinginan ada berhenti karena saya juga takut ini kelewatan seperti itu. Saya takut ketahuan oleh orang tua saya takut ketahuan oleh teman saya takut ketahuan oleh orang-orang gitu. Saya pengen berhenti dan pengen betul-betul ngilangin kecanduan itu Pak. Kalau boleh tahu di bangsa udah tahu belum untuk cara mengatasi atau menghilangkan kecanduan tersebut? Belum tahu Pak, jauh ini belum paham. Begitu ya. Tapi kalau misalkan di bangsa mengikuti tahapan-tahapan untuk menghentikan kebiasaan itu, di bangsa bersedia. Oh iya. Nah di sini tuh Bapak bisa menjelaskan kalau misalkan tahapan-tahapan tersebut emang begitu sulit, tapi kalau dengan niat baik atau kemauan yang sangat gede untuk berhenti, nah itu Desarif bisa dibiasakan untuk perbanyak gitu ya, berzikir atau berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan godaan setan gitu ya di bangsa. Terus berpuasa, karena berpuasa juga bisa meredam hawa nafsu di bangsa. Kalau misalkan lagi bergebu-gebu tuh insya Allah kalau misalkan berpuasa itu di bangsa bisa menurunkan hawa nafsunya itu gitu. Tapi sejauh ini di bangsa merasa kesulitan nggak kalau misalkan untuk berzikir atau berpuasa? Untuk berzikir sepertinya mudah itu ya Pak, tapi untuk puasa saya cobalah gitu. Karena sejauh ini saya puasa itu ya cuman di bulan Ramadan saja gitu. Kalau di hari-hari biasanya ya enggak. Berarti agak sulit berarti ya? Agak sulit ya, tapi saya akan mencoba insya Allah. Bisa di ini juga di bangsa kalau misalkan masih sulit untuk ke hal itu, di bangsa bisa melakukan atau menghindari kecanduan tersebut dengan mengsibukkan olahraga gitu, atau yang bagus itu malam-malam ketika di bangsa itu resah atau gimana, itu bisa dengan mengambil air wudhu atau sholat. Nah di situ bisa juga di bangsa menghilangkannya gitu, menghilangkan
rasa-rasa kecanduannya itu bisa dilakukan dengan sholat atau bisa dilakukan dengan zikir, karena di bangsa tadi bilang mudah gitu ya, zikir gitu, atau bisa juga berkumpul dengan orang-orang di masjid itu, beriktikaf gitu, supaya bisa menghindarkan kecanduan atau rasa penasaran tersebut di bangsa gitu. Terus di bangsa juga bisa mengkontrol dari teknologinya atau HP di bangsa itu, seperti situs-situs yang di bangsa dicari ya, itu situs-situs itunya bisa dihilangkan atau diblokir, karena situs-situs itu kita akan diarahkan sama teknologi ke situs yang terus itu. Ya makanya itu kalau bisa di bangsa itu hapus situs-situs yang ada di HP di bangsa untuk mengontrol hawa nafsunya di bangsa gitu. Oh mungkin begitu ya Pak. Insya Allah saya akan mencobanya, saran-saran yang Bapak sarankan tadi. Insya Allah saya akan mencoba melakukannya. Apakah Ananda bangsa bersedia untuk konsisten atau lebih giat untuk melaksanakannya itu? Insya Allah saya siap untuk berkonsisten. Alhamdulillah ya. Ananda yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ada pernah tergelincir dalam dosa. Namun yang membedakan orang beriman adalah kemauan atau bangkit dan bertaubat. Itu Ananda bangsa. Allah itu Maha Pengampun. Jadi hari ini jadikanlah sebagai langkah awal untuk kembali ke jalannya, meninggalkan apa yang tidak diridhoi ya, dan menggantinya dengan amal soleh. Dalam hadis juga ada orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi masih panjang harapan di bangsa atau harapan-harapannya itu. Jadi jangan berpikiran di bangsa itu udah melakukan dosa gede atau dosa yang lebih besar itu di bangsa, aduh sudah kayak gimana ini, saya harus meminta ininya gimana gitu ya. Jadi Allah itu bersedia, Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang punya kemauan untuk bangkit dan bertaubat ya di bangsa. Jadi jangan berkecil hati ya di bangsa gitu. Setelah melakukan konseling atau sesi ini, apa yang dirasakan di bangsa? Alhamdulillah saya merasa sedikit ada harapan ya Pak. Oh ternyata saya masih bisa berubah seperti itu. Jadi di bangsa jangan malu untuk cerita kepada guru BK gitu, atau ke ustadz atau ke konselor Islam gitu. Ya untuk bertujuan di bangsa itu lebih bisa meluapkan apa yang ada di pikiran di bangsa, daripada di bangsa melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Lebih baik bercerita, atau bisa juga kelompok mengikuti kelompok pembinaan atau mentoring keislaman gitu. Itu kan anak-anak muda sekarang tuh jiwanya tuh menggebu-gebu ya. Nah juga bisa ikut juga kalau Irma gitu yang membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Begitu deh bangsa. Apakah sesi sekarang cukup dan merasa deh bangsa itu lebih baik? Saya rasa untuk sekarang cukup sih Pak. Cukup. Apabila di bangsa merasa kurang atau masih ada yang mengganjal, bisa diceritakan atau kembali di
kontak lagi pribadi bisa, atau kita lanjut di sesi yang selanjutnya. Tapi kalau serasa ini sudah cukup dan membuat De Bangsa itu lebih baik, alhamdulillah kayaknya sesi konseling ini dicukupkan berarti ya. Saya ingatkan kembali ya, dalam sesi konseling ini asas kerahasiaan yang paling utama gitu ya. Jadi D Bangsa tidak perlu takut cerita D Bangsa itu bisa bocor ke orang lain, karena ini asas kerahasiaan yang sangat penting bagi para konselor atau seperti guru konseling Bapak gitu ya. Alhamdulillah, karena serasa di bangsa ini udah cukup, udah lebih tenang, udah lebih ngerasa lebih bisa melangkah lebih baik. Saya Bapak rasa kita tutup sesi konseling ini dengan doa, itu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.